Halo, kembali lagi di channel Uang Lama, saya Dani dan kali ini saya akan membeberkan 7 fakta tentang 500 rupiah koin. Bagi teman-teman yang lahir di era tahun 90-an pasti sudah pernah pakai koin ini bahkan hingga hari ini. Pecahan ini memang masih digunakan hingga hari ini karena jumlah cetaknya banyak. Maka dari itu, berikut adalah 7 fakta tentang 500 rupiah koin. Fakta pertama, ada dua jenis. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, koin ini punya dua jenis yang diterbitkan, yaitu tahun 91 dan 92. Lalu yang jenis keduanya itu tahun 97, 99, 2000, 2001, 2002, dan 2003. Jadi, kalau kenapa diterbitkan dua jenis sampai sekarang memang belum diketahui. Dan kenapa yang seri pertama itu cuma 2 tahun, itu juga belum diketahui. Jadi bagi teman-teman yang kebetulan punya informasi terkait informasi ini, silahkan tulis saja di kolom komentar. Nah, dari dua jenis ini, keduanya punya ukuran yang sama. Sama-sama berukuran 24 mm. Beratnya juga sama. Perbedaan yang paling mencolok hanya ada di bagian pinggirannya. Kalau yang tahun 91 dan 92, itu pinggirannya rigid atau bergerigi begitu. Sedangkan kalau yang tahun 97 dan setelahnya itu nggak ada hiasannya. Lalu di bagian pinggiran untuk tahun yang 91 dan 92 itu ada gelombang-gelombang seperti kelopak bunga begitu. Fakta kedua, dicetak dalam jumlah besar. Terkait jumlah cetakan, memang hingga sekarang belum diketahui berapa pastinya jumlah cetak keseluruhan koin ini. Kalau dari situs Colneck.com, informasi yang ada hanya untuk pecahan tahun 91 dan 92. Untuk yang 91 itu jumlah cetaknya 71 juta keping. Lalu untuk yang tahun 92 itu jumlah cetaknya 100 juta keping. Kalau untuk yang lainnya dari yang tahun 97 dan seterusnya itu memang statusnya unknown atau tidak diketahui. Ini sih biasanya memang artinya jumlah cetaknya memang sangat banyak begitu. Makanya nggak heran kalau sampai sekarang uang ini masih dengan gampang didapatkan di masyarakat. Fakta ketiga, masih resmi berlaku. Jadi, semua pecahan 500 rupiah kuning hingga sekarang masih resmi berlaku dan masih bisa digunakan untuk bertransaksi. Walaupun tahun emisi terakhirnya itu tahun 2003. Ini sih nggak heran ya, karena kalau koin itu memang usianya itu sangat lama, bahkan sampai 20-an tahun lebih. Jadi kalau teman-teman mau menukarkan uang ini ke Bank BI, itu masih bisa. Tukar ya, tukar, bukan beli atau jual. Jadi kalau datang ke BI mau menukarkan uang 500 rupiah gitu, ya dapatnya juga yang senilai 500 rupiah. Fakta keempat, ada jenis proof. Buat yang belum tahu, koin proof adalah koin yang dicetak dengan jumlah yang lebih rendah dan kualitas yang lebih baik. Koin proof biasanya tidak diedarkan secara luas dan memang diperuntukkan sebagai barang koleksi. Nah, untuk yang seri tahun 500 rupiah kuning itu ada variasi proofnya, yaitu tahun 92. Secara desain sih sama, hanya hasil cetakannya memang lebih baik. Lalu permukaannya itu kayak mirror-mirror gitu. Dari situs numispeech.com, pecahan proof tahun 92 itu dilelang dengan harga awal 230 USD atau sekitar 3,2 juta rupiah lah. Tapi ingat ya, ini jenis proof. Proof. Jadi bukan berarti kalau misalnya teman-teman punya yang tahun 92 itu terus harganya juga sama. Fakta kelima, ada yang langka. Variasi yang langka tentu saja yang variasi proof. Kalau yang non-proof atau yang beredar sampai sekarang masih bisa dengan mudah didapatkan. Bahkan kalau teman-teman mau mengkoleksi dari yang tahun 91 sampai 2003, itu total biayanya paling butuh 20.000 rupiah. Tapi kalau mau mendapatkan yang variasi proof, tentu membutuhkan usaha yang lebih, terutama teman-teman harus mencari dengan rajin situs-situs lelang baik di dalam maupun di luar negeri. Fakta keenam, harganya murah.
Beberapa waktu yang lalu muncul berita mengenai Rp500 yang bisa ditukar menjadi Rp750.000 di BI. Ini saya pastikan keliru semua. Yang pertama, kata tukar itu berarti nilainya harus sama. Jadi kalau misalnya satu keping Rp500, itu ditukarnya juga menjadi Rp500. Makanya kalau misalnya satu keping Rp500, nanti di BI mendapat Rp750.000, ini jelas keliru karena lebih mirip ke jual beli ya. Lalu selanjutnya, di BI tidak bisa menjadi tempat jual beli. Di BI dari dulu hingga sekarang itu menjadi tempat penukaran. Maka kalau misalnya teman-teman mau mendapat nilai lebih dari uang yang dimiliki, itu datangnya ke marketplace, dijual di marketplace atau dijual ke kolektor. Bahkan kayak misalnya Rp1.1970 itu sampai sekarang masih bisa ditukarkan ke BI. Nilainya berapa? Rp1 juga. Jadi kalau misalnya satu keping Rp1, ke BI juga dapatnya Rp1 gitu. Nah, harga jual satu keping Rp500 ini kalau saya cek di marketplace itu sekitar 1.500-an. Kalau misalnya teman-teman mau cek harganya, ini sudah saya cantumkan caranya, klik aja di bagian sini. Fakta ke-7, layak koleksi. Jika keinginan teman-teman hanya untuk mengkoleksi, uang ini cocok untuk jadikan barang koleksi karena gampang didapat dan juga bisa dijadikan barang edukasi. Tetapi kalau misalnya niat teman-teman itu sebagai investasi, saya rasa belum terlalu cocok. Karena kenaikan harga koin dari sejarahnya itu naiknya tidak signifikan. Bahkan kalau misalnya teman-teman punya niat untuk menimbun uang ini, mungkin butuh sekitar paling enggak ya minimal itu sekitar 70 miliar. Itu didapat dari hasil cetakannya yang tahun 91 itu tadi 71 juta keping dikali harga pasaran terendahnya. Ini saya cek di marketplace ya. Gitu. Itu sekitar Rp1.000. Jadi ya butuh 70 miliar lah. Kalau mau investasi itu sebenarnya lebih cocok yang bagian proof. Teman-teman dapat yang proof itu simpan aja, itu kenaikan harganya kemungkinan besar akan lebih cepat. Oke, sekian dulu video dari saya. Kalau teman-teman punya uang kuno dan berniat menjualnya, di deskripsi sudah saya tulis kontak saya, jadi tinggal diikuti saja. Kalau teman-teman punya uang kuno dan pengen saya mereviewnya juga, silahkan tulis ya di kolom komentar. Peace out.